untuk ada tausiah dari Dewan Masjid Kota Ternate yang diketuai oleh Ustadz Haikal, dan tausiah ini nanti akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Adil. Pada Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, karena pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Tak lupa salawat beruntaikan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan hidayah yang telah diberikan oleh beliau kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih mengenal apa itu namanya Islam. Jamaah pada salat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara, alhamdulillah hari ini safari yang ke-7 masjid di antara 25 masjid, dan yang hari ini kita ke masjid yang ke-7 bekerjasama dengan BKM Masjid Al-Bahri. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk bisa melakukan safari di masjid yang kita cintai ini. Dan para jemaah sekalian, para remaja masjid, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari safari ini adalah mari kita bangkitkan kembali semangat kaulah muda untuk memakmurkan masjid. Kalau kita lihat sekarang lebih banyak bapak-bapak yang memakmurkan masjid. Kaulah muda lebih banyak memakmurkan legen. Oleh karena itu, dengan adanya safari dakwah dari Perhimpunan Remaja Masjid Maluku Utara ini, mari kita kembalikan semangat kita untuk sama-sama memakmurkan masjid. Karena kaulah muda adalah tonggak utama bagaimana masjid ini nanti ke depan diteruskan oleh kaulah muda. Kalau kita hidupkan masjid dengan adanya remaja masjid, hidupkan remaja masjid, insya Allah masjid ini akan ramai. Tapi kalau pemuda dan remaja jauh daripada masjid, maka sudah pasti masjid ini pasti akan sunyi. Insya Allah dengan adanya safari ini mudah-mudahan membangkitkan semangat kaulah muda para teman-teman sekalian untuk bisa bangkit kembali dan kita sama-sama memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon doa semoga safari kami berlanjut di masjid-masjid yang lain bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita sama-sama inginkan bersama, yakni memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan setelah ini nanti saya berikan kesempatan kepada dai kita Muhammad Adil untuk memberikan tausiah terkait dengan Ramadan yang sekarang hari ini beranjak ke hari ke-7, insyaallah. Ya. Tak panjang lebar lagi, saya berikan kesempatan kepada Ustadz Muhammad Adil untuk mari kita dengarkan bersama tausiah dari beliau. أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama ini hingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan nikmatnya iman. InsyaAllah malam ini saya selaku kultum akan menyampaikan judul bahwasanya Ramadan adalah bulan penuh ampunan dan bulan penuh dengan kebaikan. Jamaah tarawih dan jamaah isya yang saya hormati dan saya banggakan, bahwasannya kita sudah mengetahui dari tahun ke tahun bahwasannya Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Tapi pertanyaannya, kapan kita mau meraih ampunan itu? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah wahai orang-orang beriman untuk menuju ampunan. Artinya apa wahai jamaah tarawih dan jamaah isya yang saya banggakan? Allah begitu membuka ampunan di bulan Ramadan. Bukan saja di bulan Ramadan, tapi memang bulan Ramadan adalah bulan yang diistimewakan. Jadi sudah kata atau firman dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu jelas dalam Al-Qur'an untuk bersegera kita menuju ampunan Dia. Untuk kita raih ampunannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang selalu melakukan tobat dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Yang jamaah tarawih yang saya banggakan dan jamaah isya yang saya banggakan, bahwasanya kita semua tahu bahwa dari lahir memang kita lahir secara fitrah. Tapi dengan berkembangnya waktu, dengan berkembangnya usia, kita pasti sudah melakukan dosa-dosa. Dosa-dosa yang kita baik itu diketahui secara langsung oleh orang lain maupun tidak diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu wahai jamaah tarawih dan jamaah isya yang saya banggakan dan saya hormati, marilah kita raih ampunan itu. Jangan menganggap bahwasannya Allah tidak akan mengampuni, dosa saya sudah besar, dosa saya sudah tidak akan diampunkan lagi, saya sudah pasti menjadi ahli neraka. Tidak, saya juga berdiri sini tidak menjamin bahwasannya diri saya adalah orang yang baik. Begitu juga dengan para dai-dai lain yang berdiri di depan menyampaikan baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Mereka juga orang-orang yang selalu menyuruh kebaikan, pastinya mereka juga melakukan perbaikan diri. Oleh karena itu wahai jamaah tarawih dan jamaah isya yang saya hormati dan saya banggakan, tidak ada kata menyerah dalam bertobat. Sebesar apapun dosa teman-teman, atau dosa bapak ibu sekalian, atau dosa adik-adik sekalian, atau dosa dari saya pribadi juga, bahwasannya maghfirah itu ada, ampunan itu ada sebelum nafas kita sudah dicabut. Artinya nafas kita sudah tidak ada lagi dalam tubuh kita. Maka itulah berhentinya untuk waktu bertobat. Yang kedua, bahwasannya bulan Ramadan inilah bulan kebaikan. Kebaikan itu tidak bisa kita maknai bahwasannya harus orang yang mempunyai duit yang banyak atau uang yang banyak. Bahwasannya orang yang memiliki uang yang banyak bisa memberikan orang-orang lain atau memberikan orang-orang yang tidak mampu. Bukan hanya seperti itu. Kita maknai bahwasannya kebaikan itu bisa dilakukan secara apa saja. Contohnya lain, kita melakukan bakti dalam membersihkan masjid. Itu bentuk juga dengan dari kebaikan kita. Dan kita mengingatkan orang lain, kita membantu, itu semua termasuk kebaikan. Jangan mempersempit kebaikan, makna kebaikan itu bahwasanya hanya dengan uang atau harta. Oleh karena itu wahai jamaah yang saya banggakan dan saya hormati, di sini di bulan ini, di tahun ini, jadikanlah Ramadan, anggaplah bahwasannya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwasannya esok atau nanti jam 10 nanti atau besok atau lusa nanti dia masih bisa hidup. Maka jadikanlah hari-hari ini, detik-detik ini, jam-jam ini bahwasannya itulah berbuat kebaikan, segera meraih taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Wahai jamaah
bani Adam khata'un wa ba'da khata'in tawwabun. Bahwasanya seluruh keturunan Adam itu selalu membuat dosa, tapi sebaik-baik dari yang berbuat dosa adalah yang melakukan taubat. Jadi tidak ada yang namanya berhenti dari taubat selama nafas masih ada dalam tubuh. Dan tidak ada yang namanya berhenti juga dari kebaikan selama nafas berada dalam tubuh. Mungkin ini saja yang khatib sampaikan, atau mohon maaf, kultum atau pemateri malam ini sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila itu betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila itu ada salah datangnya dari saya pribadi. Sebelum saya mengakhiri kultum malam ini, saya akan menyampaikan satu pepatah dari bahasa Arab, yaitu unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihatlah siapa yang mengatakan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.